Assalamualaikum, mari kita jelajahi topik Islam ini bersama-sama. Hai, kamu tahu nggak? Kita lagi ngomongin festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia? Seru banget, loh. Petik 2. Hah, festival apaan tuh? Aku belum pernah dengar. Serius? Ini penting banget. Sebenarnya, bayangin deh, Islam itu kan agama yang menyebar luas, nggak cuma di Jazirah Arab aja. Nah, salah satu faktor penting penyebarannya itu, selain dakwah para ulama, tentu saja, adalah perdagangan rempah-rempah. Petik 2. Rempah-rempah, kayak cengkeh, pala, kayu manis gitu. Petik 2. Tepat sekali. Bayangin zaman dulu, sebelum ada mesin pendingin, rempah-rempah barang mewah dan sangat penting. Mereka jadi pengawet makanan, bumbu masakan yang bernilai tinggi, bahkan punya khasiat obat. Nah, para pedagang Muslim, khususnya dari Timur Tengah, India, dan kemudian Nusantara, memegang kendali perdagangan rempah-rempah ini selama berabad-abad. Wow, keren banget. Jadi, pedagang Muslim yang menyebarkan Islam? Petik 2. Bisa dibilang begitu. Bukan cuma menyebarkan Islam secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Mereka berdagang ke berbagai tempat, berinteraksi dengan penduduk lokal, menunjukkan bagaimana Islam itu damai dan menguntungkan. Bayangkan, mereka membawa bukan cuma rempah-rempah, tapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Islam. Mereka membangun masjid, madrasah, dan pusat-pusat perdagangan di sepanjang jalur perdagangan mereka. Jadi, kayak jalur sutra, tapi versi rempah-rempah. Ya, petik 2. Bisa dibilang begitu, bahkan lebih kompleks. Karena jalur perdagangan rempah-rempah ini menyebar ke berbagai wilayah. Dari Timur Tengah sampai ke Afrika Timur, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Eropa. Dan di setiap tempat, terjadi pertukaran budaya dan agama yang sangat signifikan. Festival ini sebenarnya ingin mengingatkan kita akan sejarah yang dahsyat ini. Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Gimana perdagangan dan penyebaran Islamnya? Petik 2. Oke, bayangkan. Dari Maluku, pusat rempah-rempah dunia, rempah-rempah ini diangkut ke berbagai pelabuhan penting, seperti di Aceh, Malaka, dan kemudian ke Gujarat di India, lalu menyebar ke seluruh dunia. Di setiap pelabuhan ini, para pedagang Muslim membangun jaringan perdagangan yang luas. Mereka bukan cuma berdagang, tapi juga belajar bahasa lokal, beradaptasi dengan budaya setempat, dan tentu saja, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Terus, apa hubungannya dengan festival ini? Festivalnya sendiri merayakan apa? Petik 2. Nah, festival ini merayakan keseluruhan itu. Kita bisa belajar sejarah perdagangan rempah-rempah, bagaimana Islam berperan di dalamnya, dan betapa kayanya pertukaran budaya yang terjadi. Bayangkan, kita bisa melihat replika kapal-kapal dagang zaman dulu, kostum-kostum pedagang dari berbagai daerah, dan berbagai pameran yang menunjukkan bagaimana rempah-rempah mempengaruhi kehidupan manusia, dari segi ekonomi sampai budaya. Wah, seru banget kedengarannya. Kira-kira ada apa lagi di festivalnya? Petik 2. Biasanya ada pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah yang dulunya terlibat dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Ada musik tradisional, tari-tarian, dan pameran kerajinan tangan. Pokoknya, suasananya meriah banget, kaya banget dengan nuansa budaya dan sejarah. Selain itu, pastinya ada juga sesi diskusi dan seminar, kan? Soal sejarah Islam, perdagangan, dan dampaknya ke dunia. Petik 2. Betul banget.
Biasanya ada pembicara-pembicara ahli yang membahas berbagai aspek dari festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia. Kita bisa belajar lebih dalam tentang bagaimana perdagangan rempah-rempah membentuk peta dunia. Bagaimana Islam berperan dalam globalisasi awal. Dan bagaimana kita bisa belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jadi, intinya festival ini bukan cuma sekadar festival biasa, tapi juga sebuah pembelajaran yang menarik tentang sejarah, budaya, dan agama. Ya, petik 2. Pas banget. Festival ini mengingatkan kita akan peran penting Islam dalam perkembangan dunia, khususnya dalam perdagangan internasional. Ini juga momen untuk menghargai warisan budaya leluhur kita dan belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih adil. Wah, aku jadi tertarik nih. Kapan sih festival ini diadakan? Aku pengen banget, Ang. Petik 2. Itu tergantung penyelenggara. Sih, tapi biasanya ada informasi di website atau media sosial mereka. Pokoknya, cari aja informasi lebih lanjut. Pasti seru banget. Petik 2. Oke, makasih ya infonya. Aku jadi lebih paham sekarang. Sama-sama, senang bisa berbagi informasi ini. Semoga kita bisa ketemu di festivalnya nanti. Tahu nggak? Aku lagi baca buku tentang sejarah Islam. Seru banget. Ternyata, perkembangan Islam itu nggak cuma soal dakwah dan penyebaran agama aja. Tapi juga erat banget kaitannya sama perdagangan rempah-rempah di dunia. Loh, bayangin aja betapa dahsyatnya pengaruhnya. Petik 2. Wah, beneran? Aku nggak kepikiran sebelumnya. Biasanya kan kalau dengar rempah-rempah langsung mikir ke Maluku. VOC, gitu-gitu. Nah, itu dia. Tapi ceritanya lebih panjang dan kompleks dari yang kita bayangkan. Bayangkan momen awal festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia ini. Bayangkan suasana ramai di pelabuhan. Misalnya di sebuah kota di Jazirah Arab. Atau mungkin di pelabuhan-pelabuhan di pesisir Afrika Timur. Udara harum aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma laut dan kehidupan kota yang dinamis. Wow, aku bisa membayangkannya. Ramai. Ya, pedagang dari berbagai tempat berkumpul. Pasti. Bayangkan pedagang Arab, Persia, India. Bahkan mungkin sudah ada pedagang dari Cina. Semua berkumpul, bertukar barang. Ada yang membawa kain sutra dari Tiongkok. Ada yang membawa porselen. Tapi yang paling utama dan paling berharga tentu saja rempah-rempah dari Nusantara. Cengkeh, pala, lada, kayu manis, aroma surgawi yang membuat semua orang terpikat. Kok bisa rempah-rempah dari Nusantara jadi begitu penting? Petik 2. Nah, ini dia kuncinya. Karena di Eropa, rempah-rempah itu barang langka dan sangat mahal. Bayangkan, di tengah musim dingin yang panjang, sejumput kayu manis bisa menghangatkan tubuh dan makanan. Lada bisa mengawetkan makanan, mencegah penyakit. Jadi, rempah-rempah bukan cuma bumbu dapur, tapi juga obat-obatan dan bahkan barang mewah. Wah! Jadi kayak emas hitam zaman dulu. Ya, petik 2. Bisa dibilang begitu. Dan disinilah peran Islam sangat penting. Para pedagang Muslim, dengan jaringan perdagangan mereka yang luas, yang dikenal sebagai jalur sutra maritim, menjadi penghubung utama antara timur dan barat. Mereka nggak cuma berdagang, tapi juga menyebarkan ajaran Islam dengan damai. Bayangkan kapal-kapal dagang yang berlayar, membawa rempah-rempah dan juga para ulama yang menyebarkan ajaran Islam. Jadi, festival itu bukan cuma pameran dagang biasa. Dong, ada nuansa keagamaan juga? Petik 2. Betul banget.
Festival ini jadi tempat pertukaran budaya dan pengetahuan juga. Bayangkan perpaduan budaya yang unik. Para pedagang Muslim berinteraksi dengan pedagang dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Mereka bertukar cerita, bertukar barang, bahkan saling belajar. Tentu saja, ada unsur dakwah di dalamnya, tapi dilakukan dengan cara yang damai dan melalui contoh perilaku baik. Keberhasilan perdagangan mereka juga membantu meningkatkan ekonomi di berbagai wilayah. Dan ini memperkuat keberadaan Islam di berbagai tempat. Jadi, nggak cuma soal jual beli aja. Ya, tapi juga ada misi penyebaran Islam dan pertukaran budaya yang luar biasa. Persis, bayangkan bagaimana sebuah masjid dibangun di dekat pelabuhan. Menjadi tempat ibadah dan sekaligus pusat pertemuan bagi para pedagang Muslim dari berbagai tempat. Mereka bisa saling berbagi informasi tentang pasar, rute perdagangan, dan juga berbagi ilmu pengetahuan keagamaan. Suasana yang sangat kosmopolitan dan dinamis. Kan? Petik 2. Wah, keren banget. Rasanya pengen merasakan suasana saat itu. Aku juga. Bayangkan, mereka bahkan mungkin sudah punya semacam sistem komunikasi antar pedagang. Mungkin ada surat-surat yang dikirim melalui kapal, atau bahkan mungkin sistem tertentu. Dan, melalui perdagangan rempah-rempah ini, berbagai inovasi dan teknologi juga berkembang. Seperti teknik pelayaran dan pembuatan kapal yang lebih canggih. Jadi, Festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia ini nggak cuma penting bagi sejarah perdagangan, tapi juga sejarah Islam dan juga sejarah dunia. Ya, petik 2. Betul sekali. Ini adalah salah satu contoh bagaimana agama dan perdagangan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Rempah-rempah bukan cuma bumbu, tapi juga kunci yang membuka pintu peradaban dan menghubungkan berbagai budaya di dunia. Dan peran Islam di dalamnya sangatlah signifikan. Sebuah cerita yang sangat kaya dan menarik. Bukan? Petik 2. Sangat. Aku jadi penasaran dan pengen mencari tahu lebih banyak lagi tentang ini. Terima kasih sudah bercerita. Petik 2. Sama-sama. Senang bisa berbagi cerita ini. Semoga kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang betapa kayanya sejarah peradaban manusia. Dan peran agama serta perdagangan di dalamnya. Tahu nggak sih tentang Festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah-rempah dunia? Dengar-dengar, ini seru banget, kata Rara, membuka obrolan sambil menyeruput teh hangat. Aku mengangguk antusias. Seru gimana? Aku cuma tahu rempah-rempah itu mahal banget waktu zaman dulu. Rara tertawa. Mahal banget itu udah pasti. Tapi bayangin, perkembangan Islam itu nggak lepas dari jalur perdagangan rempah-rempah. Bayangin aja, para pedagang Muslim dari berbagai penjuru berlayar melintasi samudra yang luas, membawa rempah-rempah dari Maluku dan menyebarkan Islam ke berbagai tempat. Ini bukan cuma soal jual beli, tapi juga pertukaran budaya dan pengetahuan yang luar biasa. Petik 2. Aku terkesima. Wah, seluas itu ya pengaruhnya. Petik 2. Luas banget. Mulai dari Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, bahkan sampai ke Eropa. Semuanya terhubung lewat perdagangan rempah-rempah. Bayangkan, para pedagang Muslim ini bukan cuma berdagang, tapi juga membangun masjid-masjid, menyebarkan ajaran Islam, dan mengajarkan keterampilan baru di tempat-tempat yang mereka singgahi. Mereka membawa ilmu pengetahuan, teknologi pelayaran yang canggih, dan sistem perdagangan yang terorganisir. Jadi, festival-festival keagamaan yang mereka selenggarakan di pelabuhan-pelabuhan besar itu bukan cuma acara ritual, tapi juga sarana penting untuk berinteraksi,
bertukar informasi dan barang dagangan. Wow, kayaknya keren banget ya. Jadi, perkembangan ekonomi dan agama itu jalan beriringan. Petik 2, pas banget, bisa dibilang begitu. Rempah-rempah itu, kayak emasnya zaman itu. Cengkeh, pala, kayu manis, fufu, harganya selangit. Bayangkan, para sultan dan raja-raja di Eropa rela menghabiskan harta untuk mendapatkan rempah-rempah ini. Nah, para pedagang Muslim, dengan keahlian berlayar dan jejaring perdagangan yang kuat, berhasil menguasai jalur perdagangan rempah-rempah ini selama berabad-abad. Terus, bagaimana sih peran festival-festival Islam dalam perdagangan rempah-rempah ini? Tanyaku penasaran. Rara tersenyum. Gini, bayangin suasana pelabuhan Malaka, atau pelabuhan di kota-kota pesisir lainnya. Saat armada kapal dagang dari berbagai negara berlabuh. Itu juga saatnya festival-festival keagamaan diadakan. Acara-acara ini menjadi ajang pertemuan para pedagang. Tempat mereka bertukar informasi tentang harga rempah-rempah, rute pelayaran, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan perdagangan. Bayangkan, selain berdagang, mereka juga bisa bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan bahkan menjalin kerjasama. Jadi, festival itu semacam bursa perdagangan juga ya? Petik 2, bisa dibilang begitu. Tapi lebih dari itu, festival-festival ini juga memperteguh persaudaraan di antara para pedagang Muslim dari berbagai latar belakang. Mereka beribadah bersama, merayakan hari-hari besar Islam bersama, dan saling membantu satu sama lain. Ini memperkuat ikatan komunitas, menciptakan rasa saling percaya, dan membantu kelancaran transaksi perdagangan. Aku jadi penasaran sama jenis-jenis festivalnya. Pasti banyak ragamnya ya? Petik 2. Iya, banyak banget. Ada festival-festival yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Ada juga festival-festival lokal yang berkembang di berbagai daerah, yang mencerminkan kebudayaan dan tradisi setempat. Yang pasti, semua festival itu mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman umat Islam yang terlibat dalam perdagangan rempah-rempah. Bayangkan juga, selain rempah-rempah, mereka juga bertukar kain sutra, porselen, perhiasan, dan berbagai barang dagangan lainnya. Pertukaran barang ini juga menyebarkan ide-ide baru, teknologi, dan seni dari berbagai belahan dunia. Ini menciptakan suatu globalisasi yang luar biasa di zamannya. Aku mengangguk, terpesona. Jadi, festival Islam dan perdagangan rempah-rempah bukan hanya soal bisnis, tapi juga suatu peradaban yang kompleks dan mempengaruhi dunia hingga saat ini. Rara tersenyum. Betul banget. Itulah yang membuat cerita ini menarik dan berharga untuk dipelajari. Kita bisa melihat bagaimana agama, perdagangan, dan budaya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dan festival-festival Islam berperan sangat penting dalam ini. Aku menghela napas panjang, merasakan kekaguman yang mendalam. Terima kasih, Ra. Cerita ini benar-benar membuka mata aku. Rara tersenyum hangat. Sama-sama. Masih banyak lagi yang bisa kita bahas tentang ini. Mungkin lain kali kita bisa mencari tahu lebih detail tentang festival-festival tertentu. Atau mengenal lebih dalam para tokoh pedagang Muslim yang berperan penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah. Aku langsung setuju. Deal. Aku udah gak sabar mendengar cerita-cerita selanjutnya. Bayangan kapal-kapal layar yang mengarungi samudra, aroma rempah-rempah yang harum, dan suasana meriah festival-festival Islam terbayang jelas di pikiranku. Ini lebih dari sekadar perdagangan, ini adalah kisah peradaban yang mengagumkan.
Bayangin deh, kita udah hampir selesai ngobrolin festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia ini. Rasanya masih kayak mimpi. Ya, segala cerita tentang rempah-rempah, jalur perdagangan, dan bagaimana Islam berperan di dalamnya. Hebat banget. Petik 2. Iya, bener banget. Awalnya aku kira cuma bakal bahas rempah-rempah doang. Tahu-tahu kita nyebur ke sejarah, agama, politik, semuanya terhubung. Petik 2. Nah, itu dia. Kan nggak bisa dipisahin. Bayangin aja, para pedagang muslim itu bukan cuma dagang rempah. Mereka juga membawa ajaran Islam, menyebarkannya ke berbagai pelosok dunia. Bisa dibilang, perdagangan rempah jadi salah satu jembatan penyebaran Islam yang luar biasa efektif. Benar, mereka nggak cuma jual beli cengkeh, pala, dan lada, tapi juga membawa ilmu pengetahuan, budaya, dan tentu saja, agama. Mereka membangun masjid-masjid di tempat singgah mereka, mengajarkan Al-Quran, dan berinteraksi dengan penduduk lokal. Bayangkan, betapa luasnya jaringan mereka, dari Timur Tengah sampai ke Asia Tenggara, Afrika bahkan Eropa. Petik 2. Memang luar biasa. Gimana caranya mereka bisa mengelola jaringan perdagangan seluas itu ya? Logistiknya aja pasti super kompleks. Petik 2. Itu yang bikin aku takjub juga. Mereka punya sistem perdagangan yang sangat terorganisir. Ada pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi pusat perdagangan, sistem navigasi yang canggih untuk zamannya, dan jaringan komunikasi yang efektif. Meski belum ada teknologi canggih seperti sekarang, mereka berlayar berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, nekat menghadapi badai dan ombak hanya untuk mencari rempah-rempah. Petik 2. Bayangkan resiko yang mereka tanggung. Bukan hanya badai dan ombak, tapi juga bahaya perompak, persaingan antar pedagang, dan berbagai penyakit. Semua itu mereka lalui demi mencari rezeki dan menyebarkan agama. Dan, yang paling penting, mereka juga membawa teknologi dan inovasi. Teknik pelayaran mereka, misalnya, sangat maju untuk zamannya. Mereka juga memperkenalkan berbagai teknologi pertanian dan perkebunan di daerah-daerah yang mereka singgahi. Bayangkan bagaimana kehidupan masyarakat lokal berubah berkat interaksi mereka dengan para pedagang Muslim ini. Betul, itu yang membuat festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia ini jadi begitu penting. Ini bukan sekadar cerita perdagangan, tapi juga kisah peradaban. Kisah tentang bagaimana agama, budaya, dan perdagangan saling berkaitan dan membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Lalu, gimana ya kesimpulannya? Bagaimana festival ini berakhir? Apa ada pesan utama yang bisa kita ambil? Petik 2. Menurutku, festival ini berakhir dengan sebuah pengakuan akan peran penting Islam dalam sejarah perdagangan rempah-rempah dunia. Kita diingatkan akan jejaring perdagangan yang luar biasa luas dan kompleks yang dibangun oleh para pedagang Muslim, serta dampaknya terhadap penyebaran Islam dan perkembangan peradaban di berbagai belahan dunia. Kita juga diingatkan akan keberanian, keuletan, dan kecerdasan para pedagang Muslim tersebut. Jadi, bukan cuma soal untung rugi dagang rempah-rempah. Ada sisi spiritual dan humanisnya yang jauh lebih besar. Kita melihat bagaimana perdagangan menjadi media dakwah. Bagaimana interaksi antar budaya menghasilkan peradaban yang lebih kaya. Dan bagaimana sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan bisa menghasilkan dampak yang begitu besar bagi dunia. Persis. Dan itu menjadi pelajaran berharga untuk kita. Bahwa perjalanan hidup, seperti perjalanan para pedagang rempah itu, bisa penuh tantangan, tapi juga penuh berkah.
dan bahwa setiap perjalanan, betapapun kecil, bisa memiliki dampak besar jika kita melakukannya dengan niat yang baik dan tekad yang kuat. Ya, aku setuju. Festival ini bukan hanya sekedar mengenang masa lalu, tapi juga menginspirasi kita untuk menatap masa depan. Menginspirasi kita untuk belajar dari para pendahulu kita, dan untuk selalu berusaha memberikan kontribusi positif bagi dunia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pedagang Muslim di masa lalu. Betul banget, rasanya kita perlu merenungkan semua yang sudah kita bicarakan ini, dan mengamalkan pelajaran berharga yang kita dapat dari Festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia ini. Setuju. Terima kasih ya udah mau ngobrol panjang lebar tentang ini. Rasanya perjalanan kita ngobrol ini mirip perjalanan para pedagang rempah. Panjang, penuh cerita, tapi sangat berharga. Sama-sama. Senang banget bisa berbagi pengetahuan dan cerita ini bareng kamu. Semoga kita bisa terus belajar dan menginspirasi orang lain dengan cerita-cerita inspiratif seperti ini. Kamu tahu gak? Lagi ada pameran tentang Festival Islam dan perkembangan perdagangan rempah dunia? Aku baru aja datang. Seru banget. Petik 2. Serius? Aku nggak tahu. Apa sih yang menariknya? Kayaknya judulnya agak panjang banget ya. Petik 2. Iya, panjang banget. Haha, tapi isinya, wah, bikin mikir panjang juga. Gak cuma soal sejarah dagang aja, tahu. Lebih dari itu, kita diajak ngeliat gimana Islam berperan besar dalam menghubungkan dunia. Lewat rempah-rempah. Rempah-rempah. Jadi kayak cerita-cerita di buku sejarah gitu. Petik 2. Iya, tapi lebih hidup. Bayangin deh, zaman dulu, rempah-rempah itu kayak emas, kayu manis, cengkeh, pala, fufufu. Harga mereka selangit. Dan jalur perdagangan rempah ini, banyak yang lewat jalur laut yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam. Dari Nusantara, terus ke Timur Tengah, Afrika, sampai Eropa. Wah, berarti kerajaan-kerajaan Islam itu kaya raya banget dong. Petik 2. Bisa dibilang gitu. Tapi kekayaan itu bukan cuma materi, loh. Bayangin, kapal-kapal dagang itu membawa lebih dari sekedar rempah. Mereka juga membawa ilmu pengetahuan, budaya, bahkan agama Islam. Para pedagang, mereka juga ulama, mereka juga membawa ajaran Islam ke berbagai belahan dunia. Jadi, perdagangan rempah ini jadi media penyebaran Islam yang efektif. Wow, aku nggak pernah kepikiran gitu. Jadi, festival ini nunjukin sisi lain dari sejarah Islam ya. Petik 2. Pas banget. Kita sering dengar cerita tentang peperangan atau perkembangan syariat, tapi jarang banget membahas tentang peran besar umat Islam dalam perdagangan internasional. Festival ini membuka mata kita, menunjukkan betapa Islam itu dinamis dan punya pengaruh besar dalam peradaban dunia. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari situ untuk kehidupan kita sekarang? Petik 2. Banyak banget. Pertama, kita belajar tentang pentingnya silaturahmi. Para pedagang rempah itu, mereka menjalin hubungan dengan berbagai bangsa, berbagai budaya. Mereka membangun jaringan perdagangan yang luas. Berkat kemampuan mereka berinteraksi dan bernegosiasi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Itu mengajarkan kita pentingnya toleransi dan saling menghormati. Menarik. Ada lagi? Petik 2. Ada. Kita juga belajar tentang etos kerja yang tinggi. Perjalanan dagang itu panjang dan penuh tantangan. Mereka harus menghadapi badai, pembajakan, dan berbagai macam rintangan. Tapi, mereka tetap gigih dan pantang menyerah. Semangat ini, semangat keuletan dan kerja keras,
Itu yang perlu kita teladani di zaman sekarang. Benar juga. Zaman sekarang banyak yang instan, mudah menyerah. Nah, itu dia. Festival ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya kejujuran dan amanah dalam berdagang. Kepercayaan itu modal utama dalam perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Bayangkan, para pedagang rempah itu harus menjaga kepercayaan para pembeli mereka yang ada di benua lain, berjarak ribuan kilometer. Kejujuran dan amanah mereka menjaga reputasi dan kelangsungan bisnis mereka. Nilai-nilai ini harus selalu kita jaga dalam bisnis apapun. Jadi, festival ini bukan cuma pameran sejarah biasa. Ya, petik 2. Bukan. Ini lebih dari sekedar pameran. Ini adalah sebuah refleksi. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana sejarah Islam yang gemilang ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kita diajak untuk belajar dari kejayaan masa lalu, untuk menciptakan kejayaan di masa kini dan masa depan, dengan tetap memegang teguh nilai-nilai keislaman. Wah, keren banget! Aku jadi penasaran dan pengen langsung ke sana deh. Kayaknya banyak banget pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sudut pandang yang berbeda, jauh dari yang biasanya kita pelajari di sekolah. Pas banget, itulah inti dari festival ini. Bukan cuma memberikan informasi, tapi juga menginspirasi. Kita diajak untuk melihat sejarah Islam dengan kacamata yang lebih luas, lebih komprehensif, dan lebih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Dan yang pasti, menambah wawasan kita tentang Islam dan sejarah peradaban dunia. Oke, makasih ya udah cerita panjang lebar. Aku langsung cari informasi lebih lanjut nih. Petik 2. Sama-sama. Semoga kita bisa ke sana bareng suatu saat. Sampai jumpa. Semoga Allah memberkati kita semua. Itu pembahasan hari ini.